Halo, aku Reni dan ini pengalaman horor aku. Kejadian ini terjadi saat aku duduk di kelas 1 SMA mau naik ke kelas 2. Kalau kita naik dari kelas 1 ke kelas 2, biasanya kan kita kan pisah kelas. Nah, kami ini mau ngadain perpisahan kelas rame-rame dan nginep di villa. Teman-teman aku ngusulin, gimana kalau nginepnya di daerah Puncak aja, biar nggak jauh dari Jakarta kan. Beberapa hari sebelumnya kita udah cari-cari villa dan akhirnya kita mutusin untuk nginep di suatu kompleks pervilaan. Jadi kompleksnya itu lumayan terkenal dan termasuk villa lama. Kita mutusin buat sewa 2 villa, 1 villa untuk cewek-cewek dan 1 villa untuk yang cowok-cowok. Kami nginep waktu itu 2 hari 1 malam. Kami berangkat dari Jakarta jam 8 pagi dan sampai di villa sekitar jam 10 pagi. Sebelumnya aku mau gambarin dulu nih bentuk kompleks villanya ya. Jadi kalau kita masuk dari jalan raya, kita ngelewatin gerbang. Nah, di dalamnya itu kompleks pervilaannya dengan jalan yang berkelok-kelok dan nanjak karena di daerah puncak kan. Terus di samping kanan kirinya itu deretan-deretan villa dengan berbagai macam bentuk. Terus di sekitar villa itu ada pohon-pohon gede dan rindang, kayak pohon tua gitulah. Nah, kami sewa 2 villa yang berseberangan. Oh iya, tiap villa itu terdiri dari 2 lantai ya, dan lumayan gede-gede. Pas masuk villa, aku sempat keliling dulu, dan lantai dan beberapa dinding di ruangan itu ada yang bertema kayu. Terus pas masuk, nggak tahu kenapa aku ngerasa udaranya sedikit lembab sih. Terus ruangannya gede-gede, besar-besar, dan posisi dapur itu ada di bagian belakang. Kami beres-beres, naruh tas di kamar masing-masing, terus kumpul buat seru-seruan bareng di villa cowok. Pas ngumpul, ya biasalah ada yang main gitar, ada yang nyanyi, ada juga yang main bola. Pokoknya ya karena emang niatnya senang-senang ya kita senang-senang aja. Terus tiba-tiba hujan tuh. Tapi kita tetap aja main. Bahkan yang cowok kayaknya makin seru deh, karena main bola sambil hujan-hujanan. Sampai gak kerasa udah mulai gelap dan masuk waktu maghrib, kita bubar dulu deh mainnya. Balik dulu ke villa masing-masing buat bersih-bersih dan mandi. Setelah beres-beres mandi, kita kumpul lagi di villa cowok buat makan malam. Udah nih, kita ngumpul di villa cowok, makan malam, dan setelah selesai makan, ngumpul di suatu ruangan yang gede dan di lantai 2. Ada nih satu temenku yang pinter ngelawak, namanya Didit. Si Didit ini emang kayak stand up komedian gitu deh. Dia bisa bikin kita ketawa, ya walaupun dia ngoceh aja sendirian di depan. Ada nih satu lagi temenku namanya Willy. Nah, si Willy ini yang paling kenceng ketawa kalau Didit udah ngelawak. Mungkin waktu malam itu kita ketawanya terlalu keras ya. Jadi buat gaduh. Kita nggak kepikiran bakal ngeganggu yang lainnya. Lagi pula dari siang kayaknya di villa lain tuh nggak ada yang nginep juga deh. Terus nggak kerasa dengerin Didit ngelawak dan ketawa-tawa udah jam 11 malam. Ada temanku namanya Rudy. Dia emang ngajakin lanjut anak-anak buat nongkrong dan makan mie di warung. Warungnya itu ada di pinggir jalan di depan gerbang kompleks villa. Terus yang lain mau nongkrong, aku dan beberapa temen kayak gak mau ikut. Akhirnya mutusin buat stay di villa, mau tidur aja. Aku, Dina, Vika, dan Sisi tidur di kamar di lantai 2 bareng kan tidurnya. Yaudah, kami tidur di tempat tidur masing-masing. Pas udah mulai tidur, tiba-tiba kayak aku gak bisa tidur, apa mungkin karena di tempat baru atau gimana. Tapi gak ada perasaan takut juga sih, aku cuma gak bisa tidur aja waktu itu.
Terus tiba-tiba perut aku lapar. Aku ngeliat ke arah 3 temanku yang tadi, mau ngecek ada yang masih bangun atau enggak buat aku ajak turun masak mie. Kebetulan aku bawa mie instan juga kan dari Jakarta. Terus pas aku cek ya kayaknya mereka udah pada tidur. Ya udah deh, aku mutusin buat turun ke dapur sendirian. Sebenarnya aku takut sih sendirian. Terus letak dapurnya kan di pojok bawah juga kan. Tapi daripada aku nggak bisa tidur karena lapar, ya udah aku beraniin diri aja. Letak dapur itu kan ada di pojok kiri lantai dasar. Nah di pojok kiri itu ada pintu yang mengarah keluar villa aku. Terus letak kompornya itu juga deket dengan pintu belakang yang ngarah ke luar tadi. Pintunya itu model pintu lama, jadul gitu loh. Kebagi 2, bisa dibuka atasnya atau bawahnya aja. Dan aku waktu itu buka bagian atas karena aku lagi masak mie, niatnya biar nggak panas aja. Dan posisi pintu dapur itu kalau aku gambarin, itu tuh menghadap ke jalan utama kompleks villa, dan seberang villa itu pas banget villa cowok. Gak terlalu deket sih, sekitar 30-40 meteran gitu deh, karena jalan utamanya lumayan lebar kan. Nah pas banget pintu utama villa cowok itu menghadap ke tempat aku berdiri. Jadi kalau ada orang lewat atau mau ke arah villa cowok, pasti kelihatan dari tempat aku berdiri. Pas mie udah mau mateng, tinggal aku tuangin ke mangkok, aku dengar suara langkah kaki. Refleks aja tuh, pas dengar aku langsung ngeliat keluar pintu. Ternyata teman aku yang si Willy ini lagi jalan sendirian ke arah villa cowok. Kayak dalam hati aku ngomong, kebetulan banget. Aku niatnya mau manggil Willy kan buat nemenin aku makan mie. Tapi pas aku mau panggil Willy, aku kaget. Karena aku lihat sesuatu yang ngikutin di belakang Willy. Kayak persis sekitar 2-3 langkah di belakang Willy. Dia ngikutin Willy tapi gak jalan. Dia lompat-lompat. Kayaknya Willy gak sadar deh kalau di belakangnya dia itu ada yang ngikutin. Aku langsung panik. Aku mau teriak untuk kasih tahu Willy, tapi aku tuh takut. Takutnya si Willy ini udah dibikin gak dengar sama makhluk itu. Nanti yang ada makhluk itu malah yang balik nyamperin aku. Akhirnya aku milih untuk buru-buru tuangin mie ke mangkok, terus langsung tutup pintu bagian atas, buru-buru naik buat ke kamar sama 3 temen aku yang di atas. Tapi gimana ya, waktu buru-buru itu aku juga gak mau ngeluarin suara. Serem gitu loh, waktunya tuh jadi lama banget. Akhirnya aku sampai atas, masuk kamar, tapi kepikiran si Willy, kayak semoga dia gak kenapa-napa ya. Pas aku mau nyuap suapan pertama, tiba-tiba denger teriakan. Vika, Sisi, Dina tiba-tiba kebangun pas denger suara teriakan. Terus kita langsung lari ke tempat suara itu. Ternyata suaranya asalnya dari villa cowok. Sampai di sana ternyata udah ada beberapa temen yang rame ngerubungin Willy. Ada yang sambil nempuk-nempuk Willy, ada yang nyoba sadarin Willy. Terus Willy sadar, sambil pelan-pelan dia duduk. Kita tanyain, Will lo kenapa? Willy kenapa? Cerita dong Will. Willy pun akhirnya cerita. Dia dan 10 orang temen itu kan berangkat bareng buat ke warung depan villa. Nah, mereka di situ makan mie, terus sempat ngobrol-ngobrol. Karena si Willy-nya ngantuk dan teman-teman yang lain masih pada mau nongkrong, dia mutusin buat balik ke villa sendirian. Willy cerita, pas dia lagi jalan, emang suasana sekitar jadi lebih dingin gitu. Ditambah kayak remang-remang. Nah, pas dia lewat pohon besar sebelum villa, dia ngerasa kayak ada yang niup tengkuknya dari belakang.
Terus dia merinding aja gitu. Tapi si Willy ini gak berani nengok. Dan dia jalan terus sambil berusaha gak mikir yang macem-macem. Akhirnya Willy sampai ke villa, masuk, terus tutup pintu. Nah, habis tutup pintu ini, dia baru jalan sekitar 2 atau 3 langkah. Tiba-tiba dia denger ada yang ngetuk pintu. Tapi ketukannya aneh. Gak kayak ketukan orang kalau lagi ngetuk pintu pada umumnya gitu loh. Bunyinya gini nih. Willy sempat heran, siapa yang ngetok pintu? Perasaan di belakang gue tadi gak ada orang. Lagian jarak ketukan sama dia yang langkah masuk dari pintu itu kan gak jauh. Jadi mestinya kerasa dong kalau ada yang jalan di belakang Willy. Terus Willy sempat kayak mikir, ini pasti salah satu dari anak-anak yang ngerjain gue. Dan pasti yang niup leher gue tadi anak-anak juga nih. Yaudah Willy balik badan, terus langsung buka pintu karena dia mau tahu juga kan siapa yang ngisengin dia. Tapi betapa kagetnya Willy pas dia buka pintu dan di luar pintu itu yang dia lihat pocong. Sekian pengalaman horor yang aku alamin, semoga bisa menemani malam kalian ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.